warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nadifa dari kelas M217 Prodi PGSD Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan. Nah, salah satu permasalahan tentang kesehatan lingkungan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu sampah plastik. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Hal ini yang menjadi permasalahan di Indonesia karena belum adanya solusi untuk menanggulanginya. Adapun dampak negatif dari adanya sampah plastik diantaranya dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Bahaya utama dari sampah plastik terhadap lingkungan adalah karena bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, terdapat zat beracun yang dilepaskan ke dalam tanah ketika kantong plastik rusak di bawah sinar matahari. Dan ketika kantong plastik dibakar, mereka akan melepaskan zat beracun ke udara yang menyebabkan polusi udara. Nah, menurut Simon 2005 mengemukakan bahwa karena akumulasi senyawa karsinogenik yang tidak teratur, penggunaan kantong plastik memungkinkan masuknya penyakit kanker. Kantong plastik dibuang tanpa dipandang bulu ke tempat pembuangan sampah di seluruh dunia yang menempati bertonton hektar lahan dan mengeluarkan gas metana dan karbon dioksida yang berbahaya serta lindi yang sangat beracun dari tempat pembuangan sampah selama tahap pembusukannya. Limbah dari kantong plastik menimbulkan bahaya lingkungan yang serius bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Jika kantong plastik tidak dibuang dengan benar, hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan dan menyebabkan penyumbatan sampah dan saluran air hujan. Hewan juga bisa terkena dampak dari sampah plastik ini. Beberapa hewan seringkali dibuat bingung dengan menganggap kantong plastik sebagai makanan sehingga mereka pun mengonsumsinya. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menghalangi proses pencernaan hewan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut perlu dilakukan. Yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya strategis dari pemukiman warga. Yang kedua, membuat tempat sampah terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Dan yang ketiga, menerapkan 4R, yaitu reduce atau mengurangi. Supaya tidak menghasilkan sampah, kita bisa mengurangi penggunaan benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri agar tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Selanjutnya, reuse atau menggunakan kembali. Dengan menggunakan kembali benda-benda yang tidak terpakai, orang bisa saja mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bernilai jual. Dengan demikian, sampah menjadi berkurang. Contohnya plastik yang kita dapat dari pasar, warung maupun supermarket. Kantong plastik tersebut sebaiknya dikumpulkan agar dapat digunakan kembali apabila kita membutuhkan kantong untuk membawa barang. Selanjutnya yaitu recycle atau mendaur ulang sampah. Benda yang tidak dapat digunakan kembali. Mendaur ulang sampah anorganik memang sulit bila dilakukan sendiri. Tetapi kita dapat dengan mudah mendaur ulang sampah organik dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Sampah organik yang bisa dijadikan pupuk kompos diantaranya daun kering, sisa makanan, dan limbah rumah tangga. Sedangkan sampah anorganik, kita bisa mengumpulkan botol-botol bekas sisa minuman, kertas-kertas bekas, ataupun koran-koran yang sudah tidak terpakai, lalu kita antarkan kepada petugas daur ulang. Dan yang terakhir yaitu replace atau mengganti barang plastik dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya, mengganti botol minum dengan botol yang dapat digunakan berulang kali atau botol dari bahan aluminium. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan beserta solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.